Halo sahabat planter dimanapun Anda berada ya di seluruh Indonesia. Ya ini kita sepilkan mengapa sawit itu perlu dirawat dan di pruning tidak. Nah ini kondisi kebun sawit yang di sini kita berada di kondisi kebun sawit yang nggak pernah dirawat ya. Jadi kita melakukan pruning yaitu untuk menghilangkan atau tunas-tunas pelepah yang kering itu kita buang agar nanti kita rawat waktu pemupukan langsung penyerapan unsur haranya langsung ke batang sawit itu. Ya nanti begini teman-teman ya, ini tidak mengajari atau bagaimana, yang jelas kita bertukar pengalaman saja. Setelah nanti kebun sawit kita ini di pruning sudah selesai semuanya, nah kita semprot dulu pakai sekawat ini yang sangat berbahaya bagi perkebunan kelapa sawit. Kita semprot total, kita hilangkan agar ganti rumput apakah seperti apa. Setelah itu kita pupuk. Yang pertama itu kita kasih dilumit saja dulu, paling enggak dosis 2 kilo. Nanti kita kasih dosis 2 kilo, habis itu kita masuk SP36 apa TSP lah yang mengandung fosfat. Soalnya ini kalau kebun sawit yang banyak apa ini namanya pakai sekawat itu otomatis unsur fosfatnya hilang. Kemarin saya tes itu aplikasikan dengan pupuk yang lain, nggak masuk, nggak berubah dianya. Ini kita coba saja, kita berbagi pengalaman saja ini. Setelah saudara planter di mana berada ya, ini apakah kebun sawit yang mau sebelumnya nggak dirawat terus kita rawat dan selanjutnya akan kita rawat? Tentu saja kita rawat. Nanti kita gantinya ke bibit unggul itu kalau ada budget lebih lah, nanti mana yang kiranya layak dan nggak layak itu nantilah. Yang penting kita rawat dulu biar ada pemasukan untuk mengganti ke bibit unggul. Ya kita apa ya, kalau bisa punya kebun sawit itu tetap harus dirawat lah, jangan sampai yang seperti ini. Ini kan memang dari awal identitas bibitnya itu nggak jelas, abal-abal lah yang jelas itu. Jadi kemungkinan yang punya ini malas merawat ini, jadinya karena hasilnya itu nggak sesuai apa yang diinginkan. Ya kadang manen tuh dalam 2 hektar itu ya cuma dapat 5 pikul 5 kintal kan. Nah berarti kan nggak sesuai 2 hektar 5 kintal itu, masih banyak yang disisip, perlu banyak yang disisip itu. Sebenarnya nanti kita sisip nanti bibit yang unggul nanti. Cuma di sini tuh hamanya ya agak lumayan, terutama hama-hama beru, monyet itu sangat bahaya itu. Tadi sudah saya lihat ini, nanti kita expose lah yang dimakan hama dan cara mengantisipasinya seperti apa. Yaitu untuk kedepannya itu kalau bisa jangan banyak luas lah kebun sawit itu. Kalau kita nggak bisa merawat, percuma saja punya kebun sawit luas kalau kita nggak bisa merawatnya. Otomatis hasilnya itu ya nggak memuaskan juga. Mending sedikit tapi kita rawat dengan maksimal, otomatis itu sama nanti hasilnya dengan yang 2 hektar tapi nggak dirawat, malah bahkan bisa lebih. Walaupun punya 1/2 hektar tapi kalau dirawat kan lumayan juga, nanti saya bisa 5 kintal juga hasilnya, bahkan seton. Ada pernah itu ngalami, ada yang teman saya itu seton 1,5 hektar itu. Nah itu 1,5 hektar kalau seton sekali manen 2 kali berarti kan 2 ton. Daripada punya 2 hektar cuma 5 kintal, otomatis kan ya gimana ya, kalau 2 hektar 5 kintal nggak sesuai harapan kan. 20 hektar 4 ton. Ada juga teman saya yang 20 hektar 4 ton. 20 hektar 4 ton itu kan nggak sesuai rekomendasi perusahaan juga, nggak jelas. Aduh jadi ya kita pintar-pintar kita lah sebagai petani itu seperti apa biar hasilnya maksimal. Hujan. Ini kondisi hujan, ya udahlah. Baiklah sobat planter dimanapun Anda berada. Nah ini kalau bisa sahabat planter itu kalau membuka kebun memulai dari nol ya kan, langsung saja langsung bibit unggul. Jangan sampai 2 kali kerja seperti ini saya ini belinya bibit abal-abal, akhirnya ini 2 kali saya ini mau merolling dari bibit abal-abal ke
bibit unggul itu ya perlu modal lagi ya, akhirnya kan ya agak kecewa dikit, tapi ya udahlah kita jalani saja. Yang jelas seperti itu. Jika ingin tip-tip selanjutnya ya ikuti saja Akademi Sawit, atau pengen komentar yang kurang pas berkenan di saudara planter semuanya ya silahkan kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan ikuti video-video Akademi Sawit selanjutnya.